Shalom, selamat pagi, Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan renungan pagi pada hari ini, tanggal 10 bulan 5 2025, dengan topik memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi sebelum kita mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini dari buku ND 691. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran dengan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Kami serahkan renungan pagi ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Engkau yang selalu menuntun kami untuk memberikan pengertian di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-29. Demikian dikatakan, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik kita pada hari ini seperti yang saya sebutkan di awal adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah berbagai macam cara. Ketika kita bisa menyanyi, lalu kita akan bernyanyi seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Kita akan memuji Tuhan dengan segala apa yang kita bisa. Boleh berupa suara, ataupun boleh kita berucap, ataupun kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita adalah disampaikan oleh firman ini kepada kita adalah semua laki-laki dan perempuan harus memberikan persembahan yang sukarela buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ini disampaikan oleh kitab Keluaran adalah ketika bangsa Israel ketika itu mendirikan seperti mesbah ataupun kemah untuk pertemuan mereka untuk bersekutu, memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Layaknya seperti kita ini adalah membangun sebuah gereja, adalah kita dengan setiap orang memberikan persembahan untuk membuat gereja itu sebagai ruang pertemuan untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Amang Inang, pemberian sukarela menekankan bahwa persembahan tersebut bukan karena paksaan. Sekali lagi, persembahan tersebut bukan karena paksaan atau kewajiban, tetapi karena hati yang tergerak untuk memberikan. Apa yang dimaksud dengan persembahan dengan sukarela dan tidak terpaksa? Amang Inang, bukankah setiap hari Minggu ataupun ada PRT ataupun ada PA, selalu kita mengumpulkan persembahan? Seyogianya itu baik, tetapi ketika Anda memaksakan atau keterpaksaan karena supaya dilihat orang Anda memberikan persembahan, layaknya itu kurang baik juga. Tetapi biarkanlah hati yang berbicara bahwasanya kita memberikan persembahan itu bukan karena keterpaksaan atau karena melihat orang,
tetapi karena kemampuan kita dan karena kesadaran kita bahwasanya Tuhan telah memelihara saya, Tuhan telah menjaga saya, Tuhan telah bersama-sama saya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Amang, dengan kita sadar bahwasanya kita memberikan kehidupan ini, kita menyatakan kegembiraan kita dalam hidup ini, kita bersukacita dengan itu, sehingga kita akan sadar memberikan persembahan kita kepada Allah. Bukan karena disampaikan oleh para penetua gereja, Anda harus memberikan A, B, C, D, E. Bukan karena itu, mereka hanya bisa mengingatkan saja. Tetapi ketika kita memberikan itu karena keterpaksaan ataupun dorongan daripada penetua gereja, ataupun itu Bapak Pendeta sama sekali, itu kurang baik adanya. Sadarlah bahwa semuanya segala apa yang kita terima dalam kehidupan itu adalah sumber karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Ketika kita sadar itu, berarti kita memberikan dengan sukacita dan sukarela. Bukankah itu Amang Inang, apa yang telah kita persembahkan buat Tuhan, itu tidak akan menjadi kita hitung di dalam kehidupan kita. Biarkanlah itu dipakai untuk kemuliaan dan kerajaan Allah. Amang Inang, bagaimana juga persembahan untuk kemah pertemuan? Persembahan ini digunakan untuk membangun kemah pertemuan, tempat di mana bangsa Israel akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahan itu digunakan bangsa Israel untuk membuat kemah pertemuan, tempat di mana bangsa Israel akan beribadah kepada Tuhan. Amang Inang, apa yang kita lihat? Kalau ketika kita punya gereja HKBP Denpasar yang sangat megah, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena sukacita tadi itu. Kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun mezbah Tuhan Allah, sehingga jadilah bangunan yang kita lihat seperti sekarang itu. Tetapi bagaimana juga membangun kehidupan kita. Fisik daripada gereja boleh dikatakan indah, tetapi bagaimana dengan rohani kita? Apakah indah? Amang, mari kita tanya kepada hati nurani kita masing-masing. Jadi boleh dikatakan bangunan gereja boleh indah, tetapi akan lebih indah ketika kita membangun gereja itu menjadi tubuh Kristus. Diri kita ini menjadi tubuh Kristus yang bersahaja, yang bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Ini adalah salah satu cara kita memuji Allah. Amang Inang, memuji Tuhan seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya bukan hanya dari rupiah, bukan hanya dari kita bisa bernyanyi, tetapi bagaimana kita memberikan kontribusi kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Lakukan kepada sesama teman apa yang bisa kita lakukan. Apakah butuh bantuan secara moral, butuh bantuan ketika mereka butuh bantuan materi, kalau kita mampu, mari kita membagi kepada mereka. Demikian juga tadi memberikan persembahan kepada gereja. Ketika kita mampu, berikanlah. Bukan berarti kita harus bersungut-sungut dengan apa yang kita berikan. Kemudian adalah kerelaan hati. Menyoroti betapa pentingnya memberi dengan sukacita, bukan hanya memberikan harta benda. Amang Inang, kita sering menyumbang gereja dengan apa yang kita bisa punya. Tetapi apakah kita bersukacita untuk memberikan itu? Apakah kita ada tekanan-tekanan untuk memberikan sesuatu untuk kepada Tuhan atau kepada gereja? Gereja yang hidup adalah ketika jemaatnya bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita di dalam mezbah Allah. Yang kemudian adalah kegembiraan pemberian. Bagaimana kita bergembira memberikan sesuatu kepada Tuhan? Amang Inang, bukankah kita memberikan persembahan di dalam gereja kita, di dalam pertemuan sosial, dan apapun sifat kegiatan tersebut? Ketika kita memberikan persembahan itu dengan sukacita, itu adalah bersumber daripada Allah yang memimpin kita, Roh Kudus yang menerangi kita, supaya kita dengan sukacita memberikan segala apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Kemudian Amang Inang, keragaman karunia. Perikop ini juga menggambarkan keragaman karunia dan bakat yang dimiliki oleh bangsa Israel yang digunakan untuk membangun kemah suci. Apa yang dimaksud dengan keragaman karunia? Amang Inang, ini adalah bisa kita sebutkan masing-masing manusia punya talenta. Ada manusia yang diberikan oleh talenta Tuhan berupa semuanya
berkecukupan dalam materi, semuanya berkecukupan di dalam harta benda. Tetapi ada orang yang tidak mampu memberikan materi, ada orang yang tidak mampu memberikan sesuatu harta benda, tetapi dia memberikan hati. Bukankah pemikiran-pemikiran yang baik juga untuk membangun gereja tersebut, untuk membangun mezbah Allah itu adalah memerlukan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Jadi poin utamanya adalah materi diperlukan di dalam gereja, materi diperlukan untuk membangun gereja, tetapi pikiran dan apapun sifatnya, ketika seseorang itu memberikan persembahan apa yang dia punya, itu juga baik untuk Tuhan, baik juga untuk membangun gereja. Kemudian Amang Inang di Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amang Inang, bagaimana tanaman bisa memuji Tuhan? Mari kita lihat, ketika dia dihembuskan oleh angin, dia akan menari-nari di atas tanah yang kita lihat, sehingga dia dengan demikian akan memuji Tuhan dengan caranya tanaman tersebut. Bagaimana juga hewan-hewan yang bisa bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan adalah mereka selalu bercengkerama dengan sesama mereka untuk memuji dan memasukkan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi itu. Oleh karena itu, Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Karena mereka dan semuanya ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Baiklah Amang Inang, ketika kita boleh bersyukur, boleh memberikan persembahan, aminkan semuanya itu menjadi persembahan yang kultus buat Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Allah pada pagi hari ini Amang Inang. Marilah kita berangkat untuk selalu memberikan persembahan kita buat Allah, buat saudara-saudara kita, akan menjadi berkat juga. Itu adalah juga menjadi persembahan yang baik buat Tuhan. Demikian Amang firman pagi ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu pagi hari ini, supaya kami boleh memberi dan boleh mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kuatkan kami ya Tuhan selalu, dan ingatkan kami di setiap perkara kehidupan kami, agar kami bisa selalu mengucapkan syukur kepadamu untuk memuji dan menguduskan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Ama, Ina, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, tuntun kami ya Allah, sehingga setiap kami bangun pagi boleh bernapas, kami selalu bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama-sama kami. Segenap perhaladu kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, dan urapin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan melalui pelayanan kami Tuhan, semuanya itu bersumber dari Allah. Engkau berkati ya kami ya Tuhan, hari ini, esok, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Demikian firman Allah pada pagi hari ini Amang Inang. Kami berharap Perhaladu HKBP Denpasar khususnya mengucapkan selamat beraktivitas dimanapun Amang Inang berada. Mari kita menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita selalu memuji Allah di tengah-tengah kehidupan kita dari semua kegiatan yang kita lakukan. Shalom.